Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang azab Bu Hajah di Jogja. Siram menantu sedang sholat. Hal mengejutkan terjadi. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sore itu, langit Yogyakarta tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas perumahan sederhana di daerah kota gede. Suasana yang biasanya ramai oleh anak-anak bermain dan ibu-ibu mengobrol di teras rumah, hari itu terasa lebih hening, seolah ada sesuatu yang sedang ditahan oleh alam. Di salah satu rumah bercat krem yang tampak agak tua namun masih terawat, tinggal sepasang suami istri yang dikenal cukup berada, Haji Suro dan Bu Hajah Marni. Bu Hajah Marni adalah sosok yang disegani sekaligus ditakuti di kampung itu. Ia aktif di kegiatan pengajian dan sering menyumbang di masjid, namun di balik wajah religiusnya, banyak tetangga membicarakan sikapnya yang angkuh dan kasar terhadap keluarganya sendiri, terutama kepada menantunya, Rina. Rina, seorang perempuan muda asal Temanggung, dinikahi oleh anak sematawayang Bu Hajah Marni, yaitu Reza. Pernikahan mereka sebenarnya tidak direstui sejak awal. Bu Hajah Marni menganggap Rina tidak cukup layak menjadi bagian dari keluarga mereka karena latar belakangnya yang sederhana. Namun karena Reza bersikeras, akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan, meski dengan dingin tanpa restu sepenuh hati. Setelah menikah, Reza dan Rina tinggal di rumah orang tua Reza karena kondisi keuangan mereka belum cukup untuk mandiri. Reza bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor dinas kota, sementara Rina hanya ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan mertua. Setiap hari, Rina bangun lebih pagi dari semua penghuni rumah, memasak, membersihkan rumah, mencuci, bahkan merawat tanaman yang disukai mertuanya. Tapi semua pengorbanannya tak pernah cukup di mata Bu Hajah Marni. Sikap Bu Hajah Marni sangat keras terhadap Rina. Ia sering memarahi Rina karena hal-hal sepele, seperti air minum yang kurang dingin, sayur yang kurang asin, atau jemuran yang belum diangkat. Reza tahu sikap ibunya, tapi sebagai anak yang sejak kecil ditanamkan untuk selalu menghormati orang tua, ia hanya mampu menasihati Rina agar lebih bersabar. Suatu siang, saat waktu duhur tiba, Rina mengambil wudhu di kamar mandi belakang dan mulai menggelar sajadah di kamar kecilnya. Ia baru saja takbiratul ihram, memulai sholat, ketika tiba-tiba pintu kamarnya terbuka keras. Bu Hajah Marni berdiri di depan pintu dengan wajah murka. "Rina, kamu nyuci panci belum bersih. Kamu ini kerjaan cuma ibadah terus tapi kerjaan rumah nggak becus," teriaknya. Rina tak bergeming. Ia tetap meneruskan sholatnya. Matanya terpejam khusyuk. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia sudah biasa dimarahi, tapi hari itu berbeda. Ia sedang berdiri menghadap Allah, dan ia tahu, ini saatnya mengadu langsung padanya. Tapi Bu Hajah Marni makin naik pitam. Ia melangkah ke dapur, mengambil seember air cucian beras yang masih kotor, lalu tanpa pikir panjang, menyiramkannya ke tubuh Rina yang sedang ruku. Air itu membasahi mukena putih yang Rina kenakan, membuat sajadah dan lantai kamar penuh air. Solat apa ini namanya kalau rumah kotor? Allah pun gak suka perempuan malas, katanya dengan nada tinggi. Teriakan itu terdengar sampai ke depan rumah. Beberapa tetangga yang sedang melintas terhenti dan menoleh ke arah rumah Bu Hajah Marni. Beberapa dari mereka sudah lama curiga tentang perlakuan buruk terhadap Rina, tapi mereka tak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Rina hanya diam, menyelesaikan sholat dalam kondisi basah kuyup. Setelah salam, ia menunduk lama, berzikir dengan suara lirih. Di wajahnya tak ada kemarahan, hanya kepasrahan dan luka yang terpendam. Sore itu juga, Reza pulang lebih awal. Ia dikejutkan dengan lantai kamar yang basah dan mukena Rina yang tergantung di jemuran belakang dalam keadaan masih meneteskan air. Ketika ia bertanya, Rina hanya menjawab pelan, "Tadi Bu Hajah siram aku pas lagi sholat." Mendengar itu, Reza terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah sebagai suami. Ia mencoba bicara pada ibunya malam itu, memohon agar ibunya sedikit melunak. Tapi Bu Hajah Marni justru membalikan semua kesalahan ke Rina.
Anakmu itu malas, pura-pura solehah, tapi rumah kayak kapal pecah, katanya dengan suara sinis. Malam itu, Reza dan Rina memutuskan tidur di kamar kontrakan kecil milik temannya yang kosong di daerah Banguntapan. Ia tak kuasa membiarkan istrinya tinggal lebih lama di rumah yang tak lagi memberi rasa aman. Namun kepergian mereka justru menjadi awal dari peristiwa mengejutkan. 3 hari setelah Reza dan Rina pergi, hujan deras mengguyur Yogyakarta tanpa henti. Petir menyambar keras. Di malam yang sama, Bu Hajah Marni terjatuh di dapur saat hendak mengambil air wudhu. Pinggangnya terbentur keras pada sudut lemari kayu, membuatnya sulit bergerak. Haji Suro yang sudah sepuh dan penglihatan rabun tak mampu menolong banyak. Tetangga yang mendengar teriakan minta tolong segera datang dan mengantar Bu Hajah Marni ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa tulang pinggulnya retak parah dan harus dirawat beberapa minggu. Anehnya, sejak hari itu, tubuh Bu Hajah Marni sering mengalami rasa panas seperti terbakar. Ia merasa seperti ada bara api menyala di dalam tubuhnya setiap kali waktu sholat tiba. Para perawat rumah sakit pun merasa heran, karena suhu tubuh Bu Hajah naik tinggi setiap masuk waktu duhur dan asyar, meskipun secara medis tak ditemukan infeksi. Bahkan salah satu perawat sempat melihat Bu Hajah mengigau sambil menyebut nama Rina berulang-ulang. "Rina, maafkan ibu, jangan sholat dulu. Jangan lapor Allah." Keanehan itu membuat beberapa perawat meminta Haji Suro untuk memanggil Ustadz kampung. Ketika Ustadz Mahfudz datang dan membacakan ayat-ayat rukyah di kamar perawatan, tubuh Bu Hajah bergetar keras, keringat bercucuran deras, dan ia tiba-tiba menangis keras, menjerit meminta ampun. Sementara itu, di tempat kontrakan, Rina justru mendapatkan ketenangan. Ia mulai membuka usaha kecil menjual kue tradisional titipan dari ibunya yang di Temanggung. Beberapa teman kantor Reza mulai memesan dan usaha mereka perlahan tumbuh. Meski hidup mereka lebih sederhana, kedamaian di rumah kontrakan itu jauh lebih indah dibanding kemewahan rumah Bu Hajah Marni. Namun, kisah belum berhenti sampai di sini. Hari keempat di rumah sakit, keadaan Bu Hajah Marni semakin memburuk. Meskipun tulang pinggulnya mulai membaik setelah diberi perawatan intensif, gangguan lain justru bermunculan. Setiap waktu sholat tiba, tubuhnya selalu merasa panas luar biasa, seperti disiram air mendidih. Anehnya, dokter tak pernah menemukan kelainan apapun dalam hasil pemeriksaan laboratorium. Semua tanda vital normal, tak ada demam, infeksi, atau gejala medis serius. Tapi rasa panas itu tetap datang. Hanya saat adzan dikumandangkan. Di malam kelima, Bu Hajah mimpi buruk. Ia bermimpi terjebak dalam sebuah rumah tua gelap, tanpa pintu dan jendela. Di tengah ruangan, ada seorang perempuan berkerudung putih berdiri membelakanginya. Suara adzan terdengar samar, dan perempuan itu perlahan berbalik. Wajahnya penuh cahaya tapi berlinang air mata. Perempuan itu adalah Rina. Dalam mimpi itu, Rina tak berkata apa-apa, hanya memandangnya dengan sorot penuh luka. Tiba-tiba, lantai rumah itu terbuka, dan api muncul dari bawah tanah, menjilat kaki Bu Hajah. Ia berteriak minta tolong, tapi suara adzan makin keras, menutupi teriakannya. Ia terbangun dengan napas memburu, bajunya basah oleh keringat, dan hidungnya mengeluarkan darah. Keesokan harinya, Bu Hajah memaksa Haji Suro mengantar pulang. Ia tak sanggup lagi tidur di rumah sakit. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di musala kecil belakang rumah, tempat ia biasa sholat. Tapi hari itu, ia hanya duduk termenung. Sajadah terhampar, mukena tergantung, tapi ia tak mampu berdiri. Waktu maghrib menjelang, suara adzan dari masjid kampung mulai terdengar. Dan di saat itulah, Bu Hajah mulai gemetar. Dadanya sesak. Tubuhnya panas lagi. Ia berteriak memanggil Haji Suro, yang buru-buru datang membawa air putih dan kipas angin. Tapi tak ada yang membantu. Bahkan angin kipas seperti tak menyentuh kulitnya. Ia merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Tak kuat menahan rasa bersalah dan ketakutan. Malam itu juga, Haji Suro meminta tolong pada Pak RT dan beberapa tetangga. Mereka bersama-sama mencari Reza dan Rina, yang kini tinggal di kontrakan kecil daerah Banguntapan. Setelah mendapat alamat dari teman kantor Reza, mereka datang malam itu juga.
Saat pintu kontrakan diketuk, Reza yang keluar. Ia terkejut melihat ayahnya datang bersama Pak RT. Di belakang mereka, Bu Hajah duduk di dalam mobil dengan wajah pucat pasi dan mata sembab. Haji Suro berjalan perlahan mendekati anak dan menantunya, lalu menunduk. "Ibu kalian ingin bicara." Katanya ingin minta maaf, kata Haji Suro lirih. Rina keluar perlahan dari dalam kontrakan. Wajahnya tenang, matanya sayu namun hangat. Ketika melihat ibu mertuanya yang lemah, ia tak berkata apa-apa. Ia hanya mendekat dan membuka pintu mobil, lalu duduk di samping Bu Hajah. "Ibu mau bicara?" tanyanya pelan. Air mata langsung mengalir dari mata Bu Hajah. Dengan suara terbata, ia memegang tangan Rina yang kurus. "Maaf, Rina. Ibu sudah terlalu keras, terlalu sombong. Ibu iri sama ketulusanmu. Kamu lebih kuat dari yang ibu kira. Ibu nggak sangka, Allah benar-benar membalas perbuatan ibu cepat sekali." Rina tak menjawab. Ia hanya memegang tangan Bu Hajah, dan dengan lembut berkata, "Saya sudah lama memaafkan ibu. Allah yang lebih tahu semua. Semoga ini semua menjadi pelajaran." Tangis Bu Hajah pecah malam itu di dalam mobil. Beberapa warga yang melihat ikut menundukkan kepala. Tak ada yang bicara. Semua larut dalam suasana yang ganjil namun menenangkan. Setelah malam itu, Bu Hajah tinggal sementara di rumah Reza dan Rina. Meski hanya kontrakan kecil dengan satu kamar dan dapur sempit, suasananya terasa lebih damai. Rina tetap memperlakukan mertuanya dengan hormat, bahkan merawatnya sepenuh hati, memberikan minyak pijat setiap malam, membuatkan makanan hangat, dan membersihkan luka-luka kecil di kaki Bu Hajah. Anehnya, sejak tinggal di kontrakan itu, keluhan panas yang selama ini menyiksa Bu Hajah perlahan menghilang. Tubuhnya mulai bisa tidur di waktu adzan, dan ia pun kembali bisa sholat tanpa rasa sakit. Ia bahkan mulai ikut Rina berjualan kue, meski hanya sekadar membantu membungkus atau menjaga anak kecil tetangga saat Rina sibuk. Namun, di balik perubahan Bu Hajah yang tampak membaik itu, ada satu malam yang mengganggu Rina. Ia bermimpi berada di depan sebuah masjid besar tua. Di pelatarannya, ada seorang wanita tua yang duduk bersimpuh dengan mukena compang-camping. Wanita itu terus-menerus mencuci sajadah, tapi airnya selalu berubah menjadi darah. Rina mendekat, namun wanita itu menoleh dan tersenyum samar sambil berbisik, "Belum selesai, nak, belum selesai." Keesokan paginya, saat Rina terbangun, ia menemukan sajadah lamanya, yang dulu disiram air cucian oleh Bu Hajah, diletakkan di rak paling atas dalam kondisi kering dan bersih. Ia tak ingat pernah mengambilnya dari rumah mertuanya. Dan pada hari itu pula, Bu Hajah tiba-tiba memintanya untuk mengantarkan ke pesantren tua di daerah Imogiri. Ia mengatakan ada sesuatu yang ingin ia selesaikan. Reza dan Rina pun mengantar tanpa banyak tanya. Di pesantren itu, Bu Hajah meminta untuk bicara dengan Ki Mustafa, seorang guru sepuh yang dikenal bijaksana. Ia masuk sendiri ke dalam ruang pengajian kayu yang sederhana. Di luar, Rina duduk menunggu bersama Reza. Waktu berjalan 1 jam, 2 jam, namun Bu Hajah tak juga keluar. Ketika Reza masuk untuk mencari, ia menemukan ibunya dalam posisi sujud di depan Ki Mustafa yang menangis perlahan. Tak ada yang tahu apa yang dibicarakan mereka. Tapi Ki Mustafa hanya berkata saat keluar, "Jika Allah belum mengangkat ujian, mungkin karena masih ada dosa yang belum terangkat. Tapi, jika ia sudah menangis di hadapannya, insya Allah jalan akan dibukakan satu demi satu." Namun sejak hari itu, peristiwa-peristiwa aneh mulai terjadi kembali. Rumah kontrakan mereka tiba-tiba dihampiri seorang lelaki tua tak dikenal yang mengaku pernah mengenal keluarga Bu Hajah di masa lalu. Lelaki itu membawa secari kain putih dan sebotol air dari sumur tua. Katanya, untuk menebus janji lama keluarga Bu Hajah terhadap seseorang yang pernah teraniaya. Cerita belum selesai, dan bayang-bayang masa lalu masih belum seluruhnya terungkap. Hari itu langit mendung di Banguntapan, namun udara terasa berat seperti menyimpan rahasia. Lelaki tua yang datang ke kontrakan Reza dan Rina mengenalkan dirinya sebagai Mbah Karim, seorang penjaga makam kuno di kaki bukit Imogiri. Wajahnya penuh keriput, tubuhnya kurus tapi sorot matanya tajam dan dalam.
Ia mengenakan baju lurik usang dan menenteng kantong kain berisi botol air dari sumur tua serta selembar kain kafan kecil yang tampak kusam. "Aku datang bukan untuk menakut-nakuti, Nak," katanya lirih kepada Reza. "Aku hanya ingin menepati janji." Dulu keluarga Haji Suro pernah bersinggungan dengan sebuah kejadian di masa lalu, yang kini menuntut pelunasan. Reza dan Rina saling menatap bingung. Mereka tak tahu apa maksud lelaki itu. Bu Hajah Marni yang duduk di dalam, mendengar suara Mbah Karim, mendadak pucat. Ia berjalan tertatih keluar. Lalu begitu melihat sosok Mbah Karim, tubuhnya langsung lemas. "Inggih, aku paham kenapa panjenengan datang," gumamnya dengan suara gemetar. "Sumur Kaliboyo, kain kafan Pak Damar." Rina membantu memapah Bu Hajah masuk ke dalam, sementara Reza mendesak ibunya untuk menjelaskan semuanya. Akhirnya, terkuaklah cerita masa lalu yang selama ini disembunyikan. 30 tahun lalu, ketika Bu Hajah Marni dan Haji Suro baru pindah ke Jogja, mereka membeli sebidang tanah murah di pinggir desa Imogiri untuk dijadikan kebun. Tanah itu dijual oleh seorang pria tua bernama Pak Damar, yang saat itu sedang terdesak ekonomi. Pak Damar sebenarnya tidak ingin menjual tanah itu karena di dalamnya ada sumur tua yang diyakini sebagai peninggalan leluhur. Namun karena tekanan ekonomi dan rayuan Haji Suro, akhirnya ia menjual juga. Beberapa minggu setelah jual beli itu, Pak Damar ditemukan meninggal dalam keadaan menggantung di pohon beringin dekat sumur. Masyarakat percaya bahwa ia mati karena patah hati dan merasa bersalah telah melepas warisan keluarganya. Kain kafan kecil yang dibawa Mbah Karim adalah milik Pak Damar yang sempat ia titipkan untuk menjaga sumur itu, sebuah bentuk penghormatan terakhir. Namun kain itu tak pernah dikembalikan. Sejak saat itu, tanah itu tak pernah benar-benar tenang, ujar Mbah Karim pelan. Banyak yang melihat api kecil muncul di sekitar sumur setiap malam Jumat Kliwon. Dan sejak tanah itu dijual kembali oleh keluarga panjenengan untuk bangun rumah besar, banyak keanehan mulai muncul. Bu Hajah menangis terseduh. Ia baru sadar bahwa perbuatan masa lalunya, keserakahan dan ketidakpedulian terhadap sesama, kini kembali dalam bentuk ujian. Ia merasa semua azab yang ia alami, panas di tubuh, mimpi buruk, sakit tak terjelaskan, mungkin bukan hanya akibat menyiram Rina saat sholat, tapi juga karena hutang batin yang belum tertebus. Mbah Karim lalu meminta satu hal, agar Bu Hajah kembali ke sumur Kaliboyo, membawa kembali kain kafan itu, dan memohon maaf serta mendoakan arwah Pak Damar di sana. Ritual sederhana namun penuh makna. Malam itu, Reza dan Rina menemani Bu Hajah dan Mbah Karim ke tanah tua di Imogiri. Di sana, sumur Kaliboyo masih berdiri, meski kini tertutup semak dan tak lagi digunakan. Angin malam berdesir dingin, pepohonan berderak, dan aroma bunga kenanga seolah memenuhi udara. Bu Hajah berdiri gemetar di depan sumur, memegang kain kafan yang telah dibungkus kembali. Ia menunduk lama, lalu memanjatkan doa dengan suara pelan namun tulus. Rina berdiri di sampingnya. Matanya berkaca-kaca menyaksikan perubahan dalam diri mertuanya. Dulu wanita itu pernah menyiramnya saat sedang sujud. Tapi malam itu ia menyaksikan wanita yang sama bersujud kepada Allah dengan air mata penyesalan. Tak lama setelah ritual itu selesai, angin berhenti. Udara menjadi lebih ringan, seakan ada beban yang terangkat. Mbah Karim tersenyum, lalu pamit tanpa meminta imbalan apapun. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak gelap, menghilang di balik semak. Beberapa hari kemudian, kehidupan mulai berubah. Usaha kue Rina berkembang pesat. Ia mendapat tawaran dari seorang pemilik kafe di Malioboro untuk memasok kue tradisional secara rutin. Reza pun mendapat promosi di kantornya. Dipercaya memimpin tim kecil proyek pengembangan data pemuda daerah. Namun di balik semua keberkahan itu, ada sesuatu yang masih belum selesai. Bu Hajah Marni, meskipun mulai sehat secara fisik, masih mengalami mimpi aneh. Kali ini ia bermimpi berada di masjid tua yang sama, namun kini ada suara yang berkata, "Sudahkah kau minta maaf pada semua yang kau sakiti?" Ia terbangun dengan jantung berdebar. Hari itu juga, ia meminta Rina menuliskan semua nama orang yang pernah bekerja di rumah mereka dulu. Pembantu lama, tukang kebun, tukang bangunan, bahkan anak-anak tetangga yang dulu sering ia bentak.
Ia ingin satu persatu menemui dan meminta maaf. Rina hanya bisa mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum usai. Satu pagi, ketika sedang bersiap untuk membuat adonan kue, Rina menemukan sebuah surat terselip di dalam laci dapur. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan rapi tapi tua. Tidak ada nama pengirim, hanya tertulis, "Jika ada yang tersisa, bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah ingin kau belajar menebus, bukan hanya meminta." Dan di sudut kanan bawah surat itu, terdapat bekas tetesan air, seperti bekas cucian beras, atau air mata. 3 bulan berlalu sejak Bu Hajah Marni menjalani penebusan di Sumur Kaliboyo. Selama itu pula ia terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan siapapun yang pernah ia sakiti. Satu persatu orang ia temui, Bu Narti, mantan pembantu yang dulu diusir karena menjatuhkan piring mahal, Pak Darto, tukang kebun yang dipecat tanpa bayaran hanya karena ketahuan membawa pulang beberapa buah rambutan dari pohon belakang rumah. Bahkan anak-anak tetangga yang dulu sering ia hardik jika bermain terlalu dekat dengan pagar rumahnya. Setiap pertemuan selalu disertai air mata. Bu Hajah tak lagi menyembunyikan kesalahannya di balik status sosial atau gelar keagamaannya. Ia bahkan mulai aktif ikut pengajian ibu-ibu di masjid kecil dekat kontrakan Reza. Ia duduk bersama para janda sederhana, para istri buruh harian, dan wanita-wanita yang dulu mungkin tak pernah ia pandang. Rina pun akhirnya benar-benar luluh. Ia melihat perubahan mertuanya sebagai bukti nyata bahwa Allah masih memberikan kesempatan bagi siapapun yang mau bertaubat sungguh-sungguh. Ia tak lagi menyimpan sakit hati. Bahkan sering membacakan doa untuk mertuanya setelah sholat malam. Suatu malam, tepat saat bulan purnama menggantung di atas langit Jogja, Bu Hajah mengajak Rina duduk di serambi kecil kontrakan. Mereka minum teh hangat dan memandangi langit yang cerah. "Rina," kata Bu Hajah lembut, "Ibu ingin pulang ke rumah yang lama, bukan untuk tinggal, tapi untuk menutup lembaran yang dulu." Rina mengangguk. Esoknya, bersama Reza, mereka bertiga kembali ke rumah besar di Jalan Wonosari. Rumah itu sudah lama kosong, penuh debu, dan bau lembab menyengat dari ruangan-ruangan yang tak pernah dibuka. Namun di tengah rumah itu, musala kecil masih ada, sajadah masih terhampar, dan mukena Bu Hajah tergantung di tempat yang sama. Bu Hajah mengambil wudhu dengan pelan. Ia masuk ke dalam musala, lalu sholat 2 rakaat. Rina dan Reza menunggu di luar, membiarkan beliau menyendiri. Setelah itu, Bu Hajah duduk lama, menunduk, lalu menangis. Namun kali ini bukan karena sakit, bukan karena takut, tapi karena lega. "Ibu sudah tak takut lagi," katanya ketika keluar. "Karena ibu tahu, Allah itu maha lembut, tapi juga maha adil." Rumah besar itu lalu mereka jual. Sebagian uangnya disumbangkan ke pesantren tempat Ki Mustafa mengajar, dan sebagian lagi digunakan Reza untuk membeli rumah kecil namun nyaman di pinggiran Sleman. Di sanalah mereka tinggal bersama, membangun ulang keluarga mereka yang dulu sempat hancur karena kesombongan dan amarah. Bu Hajah Marni menghabiskan hari tuanya dengan bersahaja. Ia mengajar mengaji anak-anak sekitar, memasak di dapur kecil, dan tiap pagi menyiram tanaman bunga mawar yang ia tanam sendiri. Ia tak lagi mengejar pujian manusia, tak lagi memamerkan gelar hajah, dan tak lagi mengukur kebaikan dari status atau harta. Dan suatu subuh yang hening, Bu Hajah tak bangun dari tidurnya. Ia ditemukan terbaring dalam posisi wudhu, dengan mushaf kecil di sisi bantalnya. Wajahnya tenang, dan ada senyum tipis yang tak biasa. Dokter menyatakan ia meninggal dalam tidur karena henti jantung. Jenazahnya dimandikan dan disyalatkan oleh warga sekitar. Dipenuhi doa oleh orang-orang yang dulu pernah ia sakiti, tapi kini telah ia rangkul kembali. Bahkan Bu Narti, yang kini berdagang sayur di pasar, datang khusus hanya untuk membacakan Yasin di pemakamannya. Rina memeluk batu nisan sederhana bertuliskan, "Marni binti Kaswan wafat dalam taubat dan doa." Di antara peluh dan air mata, Reza berkata lirih kepada istrinya, "Kalau dulu kamu membalas semua kejahatannya, mungkin akhir hidupnya enggak seperti ini." Rina menjawab, "Kalau Allah saja bisa mengampuni, siapa aku untuk tidak memaafkan?" Dan kisah itu pun selesai, bukan dengan dendam, tapi dengan ampunan,
doa, dan pelajaran yang akan selalu hidup di hati siapapun yang mendengarnya, bahwa kesombongan sekecil apapun, jika tak segera disadari, akan berubah menjadi azab, tapi taubat yang sungguh-sungguh bisa mengubah akhir yang gelap menjadi cahaya yang paling tenang.